Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, bertemu lagi bersama saya Siti Wahyuni dengan NPM 192151057. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai proposal kualitatif yang berjudul Analisis Kemampuan Literasi Matematis Siswa Ditinjau dari Kecerdasan Spasial. Yang pertama, kita akan membahas tentang bab 1 terlebih dahulu, yaitu bagian dari latar belakang masalah dari penelitian ini. Nah, pembelajaran matematika merupakan suatu proses belajar mengajar yang dibangun oleh guru untuk meningkatkan kemampuan berpikir siswa dan dapat meningkatkan penguasaan yang baik terhadap materi matematika. Namun, pada kenyataannya, pembelajaran matematika sekolah sering menemui hambatan. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa siswa secara keseluruhan belum mampu mengembangkan daya nalarnya dalam proses pembelajaran matematika. Pembelajaran matematika hendaknya mengacu pada fungsi mata pelajaran matematika. Fungsi mata pelajaran matematika yaitu sebagai alat, pola pikir, dan ilmu atau pengetahuan dalam pembelajaran matematika. Pada akhirnya, siswa pun dapat menerima pelajaran dengan baik dan lancar. Nah, ini terkait dengan masalah literasi. Nah, literasi merupakan proses membaca, menulis, berbicara, mendengar, membayangkan, melihat. Literasi dapat dikaitkan dengan matematika yang disebut dengan literasi matematika. Nah, kemudian ada kecerdasan spasial adalah kecerdasan gambaran atau kecerdasan pandangan ruang, yaitu kemampuan memahami bangun dalam 3 dimensi atau ruang secara tepat dan akurat. Namun pada kenyataannya siswa di lapangan belum mampu untuk meningkatkan kemampuan literasi matematikanya, masih sangat rendah. Hal ini dibuktikan dengan masih rendahnya nilai-nilai siswa, kemudian juga kemampuan spasial siswa yang masih sangat rendah. Nah, berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan, peneliti tertarik nih untuk melakukan penelitian yang berjudul Analisis Kemampuan Literasi Matematis Siswa Ditinjau dari Kecerdasan Spasial. Lalu berikutnya di sini ada rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana kemampuan literasi matematika siswa SMPN 1 Bantarujeg, bagaimana kecerdasan spasial siswa SMPN 1 Bantarujeg, bagaimana kemampuan literasi matematis siswa SMPN 1 Bantarujeg ditinjau dari kecerdasan spasialnya. Berikutnya di sini ada definisi operasional. Yang pertama, analisis. Analisis data adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilih-milihnya menjadi satuan dapat dikelola, mensintesiskan, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain. Lalu yang kedua ada kemampuan literasi matematis siswa. Kemampuan literasi matematis adalah kemampuan untuk menggunakan atau mengaplikasikan matematika dasar dalam kehidupan sehari-hari sebagai alat untuk mendeskripsikan, menerangkan, dan memprediksi suatu fenomena secara efektif. Lalu yang terakhir ada kecerdasan spasial siswa. Kecerdasan spasial adalah kemampuan untuk melihat dengan benar dunia visual spasial, gambaran mental tentang tata ruang atau menghadirkan dunia mengenai ruang secara internal di dalam pikirannya, untuk memvisualisasikan hal yang berupa gambar atau bentuk dalam pikiran untuk merencanakan dan memecahkan masalah atau menciptakan suatu produk. Nah, adapun tujuan dari penelitian ini yang pertama untuk mengetahui kemampuan literasi matematis siswa SMPN 1 Bantarujeg, untuk mengetahui kecerdasan spasial siswa SMPN 1 Bantarujeg, lalu untuk mengetahui kemampuan literasi matematis siswa SMPN 1 Bantarujeg ditinjau dari kecerdasan spasial. Mohon maaf ini masih ada tanda tanyanya ya. Nanti direvisi lagi. Kemudian berikutnya kita akan manfaat dari penelitian ini sendiri. Nah, yang pertama itu ada manfaat teoritis. Secara umum, hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi terhadap pembelajaran matematika, terutama pemahaman guru atau peserta didik terhadap bagaimana kemampuan literasi matematis dan kecerdasan spasial terhadap pembelajaran matematika. Untuk manfaat praktisnya, yang pertama itu ada manfaat bagi peneliti.
Peneliti ini sebagai pengalaman dan melaksanakan tugas pembelajaran dapat digunakan sebagai dasar untuk mengajar serta mengembangkan pembelajaran. Lalu bagi sekolah, manfaat bagi sekolah, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada pihak sekolah untuk meningkatkan kemampuan profesionalisme guru dalam melaksanakan pembelajaran. Lalu bagi guru, diharapkan dapat menjadi acuan bagi guru dalam melaksanakan pembelajaran di kelas. Bagi peserta didik, diharapkan mampu menunjang dan mempermudah peserta didik dalam mempelajari pembelajaran matematika. Nah, kemudian kita masuk ke bab 2 nih, di mana bab 2 ini sendiri membahas yang pertama itu mengenai kajian teori. Nong Muhajir 1998 halaman 104 dalam Rijali 2019 mengemukakan pengertian analisis data sebagai upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil observasi, wawancara, dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan menyajikannya sebagai temuan bagi orang lain. Sedangkan untuk meningkatkan pemahaman tersebut, analisis perlu dilakukan dengan upaya mencari makna. Lalu di sini ada literasi matematis. Literasi matematis adalah kemampuan untuk menggunakan atau mengaplikasikan matematika dasar dalam kehidupan sehari-hari sebagai alat untuk mendeskripsikan, menerangkan, dan memprediksi suatu fenomena secara efektif. Lalu kecerdasan spasial adalah kemampuan untuk melihat dengan benar dunia visual spasial, gambaran mental tentang tata ruang atau menghadirkan dunia mengenai ruang secara internal di dalam pikirannya untuk memvisualisasikan hal-hal yang berupa gambar atau bentuk dalam pikiran untuk merencanakan dan memecahkan masalah atau menciptakan produk. Penelitian yang relevan. Di sini ada beberapa penelitian yang relevan dengan penelitian ini. Di antaranya yang pertama, penelitian dilakukan oleh Marina Ahmadiani dengan judul Proses Literasi Matematis dikaji dari konten Space and shape dalam materi geometri berdasarkan hasil analisis data menunjukkan bahwa aspek komunikasi dan perencanaan peserta didik mengalami kesulitan dan belum lancar dalam mengemukakan pendapatnya dan belum dapat menyelesaikan soal dengan langkah-langkahnya. Ada penelitian yang dilakukan oleh Putri Firnanda Sugianto, Asep Nur Sangaji yang berjudul Literasi Kuantitatif Peserta Didik dikaji dari aspek content change and relationship dalam aljabar di SMP. Hasil tes literasi kuantitatif 30 menunjukkan bahwa masih terdapat tantangan untuk aspek interpretasi dan komunikasi. Fitri Mujula Sugianto Dani yang berjudul Literasi Matematis dalam menyelesaikan ekspresi aljabar dari hasil analisis data menunjukkan bahwa literasi matematis peserta didik ditinjau dari aspek pemahaman dan penerapan peserta didik telah memiliki pengetahuan tentang ekspresi aljabar dan lancar dalam menyelesaikan soal-soal rutin penyederhanaan namun belum memahami seutuhnya. Kerangka berpikir, kita masuk ke bagian ini ya. Dalam penelitian ini, peneliti bermaksud mengetahui kemampuan literasi matematis siswa kelas 7 SMP Negeri 1 Bantar Ujung ditinjau dari kecerdasan spasial. Untuk memperoleh data kemampuan literasi matematis siswa, peneliti menggunakan tes tertulis untuk mengetahui kemampuan literasi matematis siswanya. Lalu berikutnya fokus penelitian. Nah, berdasarkan terbelakang masalah, peneliti ini difokuskan pada mendeskripsikan kemampuan literasi matematis ditinjau dari kecerdasan spasial siswa SMP Negeri 1 Bantar Ujung dalam memecahkan masalah matematika. Kita lanjut ke bab 3 yaitu metode penelitian. Nah, metode penelitian menurut Sugiono mengartikan bahwa metode penelitian secara umum adalah sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan serangkaian data yang memiliki fungsi tertentu. Nah, jenis penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, cara, deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode. Penelitian ini bertolak dari cara berpikir induktif, kemudian berpikir secara deduktif. Peneliti ini menganggap data adalah inspirasi teori. Penelitian kualitatif menggunakan metode kualitatif yaitu pengamatan, wawancara, dan penelaahan dokumen. Lalu yang kedua ada sumber data penelitian. Ya, ini sumber data penelitian. Menurut Loveland, dalam penelitian kualitatif, sumber utama didapatkan adalah penyampaian secara lisan dan tindakan yang dikemukakan oleh subjek penelitian, selebihnya adalah observasi
dokumen, dan lain-lain. Nah, subjek penelitian ini adalah 6 peserta didik yang terdiri dari 2 peserta didik dengan kemampuan atas, 2 peserta didik dengan kemampuan menengah, dan 2 peserta didik dengan kemampuan bawah. Nah, peserta didik ini digolongkan dalam tingkatan kemampuan, ya, ada yang tingkatan rendah, tinggi, dan sedang. Lalu teknik pengumpulan data. Tujuan diadakan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan kemampuan literasi matematis, dan penelitian ini akan ditunjukkan kepada peserta didik kelas 8 di SMP Negeri 1 Bantarucuk. Nah, adapun untuk teknik pengumpulan datanya yang pertama melalui tes, yaitu tes merupakan suatu cara pengukuran yang di dalamnya terdapat berbagai pertanyaan. Kemudian ada wawancara. Wawancara semi terstruktur merupakan wawancara yang dipilih karena menurut peneliti, wawancara semi terstruktur merupakan wawancara yang tepat digunakan. Lalu berikutnya ada masih membahas mengenai metodologi penelitian, ada instrumen penelitian. Nah, instrumennya itu yang pertama ada instrumen soal. Instrumen yang digunakan penelitian ini adalah soal aljabar yang telah divalidasi oleh validator dengan mengajukan butir soal beserta indikator kemampuan literasi matematis untuk dinilai keabsahannya. Nah, lalu yang kedua adalah instrumen pedoman wawancara. Instrumen berisi pertanyaan yang digunakan untuk mengetahui tingkat kemampuan literasi matematis peserta didik dan mendeskripsikan hasil jawaban peserta didik. Kemudian dilakukan analisis. Begitupun juga untuk kemampuan yang spasial. Teknik analisis datanya, teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data menurut Melis dan Huberman, yaitu reduksi, penyajian data, penarikan kesimpulan. Waktu dan tempat. Waktu penelitian ini dilakukan pada bulan Februari hingga bulan Maret selama 4 minggu, 4 pertemuan. Tempat penelitian ini dilakukan di SMP Negeri 1 Bantarucuk, kelas 8A. Nah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan terkait dengan proposal penelitian kualitatif yang berjudul analisis kemampuan literasi matematis siswa ditinjau dari kecerdasan spasial siswa.